Menata dan menyeleksi guru-guru terbaik yang bisa menjadi pendidik anak-anak Indonesia tentu merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Namun, untuk dapat menata dan menyeleksi guru seperti ini, kita perlu tahu siapa guru, apa tugas dan peranan mereka. Bagaimana RUU Sisdiknas mengatur norma-norma untuk melahirkan guru-guru terbaik? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Sahabat pendidikan karakter, kali ini kita akan membahas tentang tugas dan peranan seorang guru. Sebelum kita membahasnya, bagaimana perspektif RUU Sisdiknas terkait tugas dan peranan guru ini, yuk kita dengarkan sharing seorang guru yang sudah 30 tahun mengajar. Kita ingin mendengar dari pengalamannya. Apa sih tugas dan peranan seorang guru? Silahkan diperkenalkan Ika, itu kegiatannya apa sekarang, seperti itu. Monggo. Baik, Ibu dan Bapak, perkenalkan nama saya Litwina Ika. Saya menjadi guru sejak tahun 1991. Semula selama 16 tahun saya mengajar di Jakarta di sekolah SMP Regina Pacis Jakarta. Kemudian tahun 2007 sampai dengan sekarang saya momong anak-anak SMP Maitriawira Batam. Ini tahun ke-31 ya, 32 kali. Wah, luar biasa sekali. Jadi sudah tahun ke-32 ini masuk ke 32 saya mengajar. Ya, sungguh-sungguh menghayati. Ya, nah, saya itu kadang-kadang penasaran ya dengan Bapak Ibu guru yang bisa bertahan lama, hampir 30 tahun, punya komitmen dan punya passion untuk mengajar. Tentu ini kalau orang nggak punya panggilan sebagai seorang guru, itu tentu akan sulit bertahan ya, Ibu Ika ya. Bisa nggak Ibu Ika jelaskan tuh, mengajar itu sebagai sebuah panggilan itu bagaimana Ibu Ika menghayatinya? Ya, tentu saja saya merasa bahwa guru itu adalah panggilan, itu tidak serta-merta ketika saya lulus dari Fakultas Pendidikan di tahun 1990. Proses itu berlangsung bertahun-tahun, bahkan naik turun, hingga mendapatkan rasa bahwa passion saya itu sungguh menjadi guru. Yang jelas, menjadi guru itu bagi saya karena ya mungkin secara turun-temurun juga karena di lingkungan keluarga saya juga guru, kemudian tokoh yang saya kagumi sesuai dengan agama yang saya anut juga sebenarnya seorang guru. Jadi itu yang menjadi pattern saya, mengapa saya bertekun dan harus setia menjadi guru. Alasan utamanya apa sih Bu Ika dulu waktu memutuskan untuk menjadi guru itu? Apakah karena memang dari lingkungan keluarga atau sejak kecil atau seperti apa itu keinginan menjadi guru itu tumbuh? Ya, dituntut sih tidak oleh orang tua. Jadi justru dibebaskan setelah SMA mau apa begitu. Hanya karena mungkin yang pertama-tama karena saya memilih sekolah Katolik. Dan kampus Katolik yang di dekat saya ada di Jogja. Dan itu begitu mewarnai saya. Jadi meskipun pada waktu yang bersamaan, ini mohon maaf ini pengalaman sendiri, pada waktu bersamaan saya diterima di Universitas Negeri di Semarang, saya justru memilih yang universitas swasta yang ada di Jogja. Semula memang tidak terpikir menjadi guru,
tetapi suasana itu membentuk saya sehingga saya menikmati berproses dalam pendidikan menjadi calon guru. Ya meskipun orang tua dari kakek dan ibu saya juga seorang guru. Nah, menurut Bu Ika, tugas guru itu apa sih sebenarnya? Memfasilitasi. Oh, banyak sekali. Fasilitator, motivator, lebih pada itu. Jadi membangunkan minat anak ketika berada di kelas tentu kita sudah langsung bisa berkontak dengan anak, lihat wajahnya, lihat gesternya, oh harus diapakan gitu agar tumbuh semangatnya. Nah, masalah materi lebih nanti ke saya. Jadi ketika anak sudah tumbuh minatnya, ya itu akan terjadi demikian. Jadi tugas guru memang menurut saya lebih utama sebagai motivator, fasilitator. Jadi memang ada perbedaan ya Bu Ika ya, antara mengajar dan mendidik ya. Sangat berbeda. Oke. Sangat memang berbeda. Tugas guru itu bukan hanya mengajar yang pasti itu lebih teknis ya, yang tadi Bu Ika mungkin mengatakan materi gitu ya. Ya. Mungkin juga guru lebih banyak mendidiknya. Kalau mendidik sama mengajar persiapannya itu beda nggak sih? Beda. Mengajarkan hal teknis ya. Jadi ya kita mengikuti segala aturan yang berlaku, mempersiapkan ini itu, terus ketika masuk di kelas juga mulai dari awal pertengahan hingga akhir pembelajaran KPM-nya sudah berurut begitu ya. Tapi kalau mendidik kan ada di dalamnya, include ketika mengajar itu juga mendidik juga. Jadi ketika memberi materi, tahu-tahu ada anak yang harus diingatkan tentang sesuatu hal, ya pasti harus. Jadi sebenarnya bersamaan sih mengajar dan mendidik itu. Bu Ika, terima kasih banyak atas sharingnya. Sahabat pendidikan karakter, kita hari ini mendapatkan contoh sharing yang menginspirasi, yang memang menunjukkan bahwa menjadi guru itu ujung-ujungnya itu kalau bertumbuh benar gitu ya dalam diri seseorang itu bukan hanya membentuk seorang guru menjadi guru yang profesional yang bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh seorang guru, tetapi akan lebih kuat dari itu ada dimensi panggilan. Menjadi seorang guru itu adalah sebuah panggilan. Jadi ada semacam misi suci bagi individu untuk menjadi seorang guru. Tugas guru bukan sekedar mengajar. Menjadi guru yang cakap dan piawai mengajar tentu saja tidak mencukupi. Tetapi seorang guru yang menjadi concern dan keprihatinannya adalah bagaimana melahirkan anak-anak Indonesia yang berbudi pekerti luhur dan memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya maupun bagi masyarakat. Mencintai profesi guru tentu merupakan kunci utama. Karena kalau seseorang sudah memiliki rasa cinta terhadap profesinya, dia akan otomatis mengembangkan dirinya secara terus-menerus. RUU Sisdiknas tampaknya tidak banyak mengatur norma-norma tentang guru. Tentang tugas dan peranannya itu hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 117. Dalam pasal 117 itu disebutkan bahwa pendidik bertugas mengelola siklus pembelajaran sebagaimana dimaksud di dalam pasal 99. Dan maksud dari siklus pembelajaran ini adalah guru itu mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Memang tidak mudah menyeleksi guru-guru terbaik untuk menjadi pendidik anak-anak bangsa. Tetapi pemerintah bisa mengatur norma-norma untuk menyeleksi guru-guru terbaik. Yang jelas, norma yang mengatakan bahwa tugas seorang guru itu adalah melaksanakan siklus pembelajaran tidaklah mencukupi. Ada
3 catatan penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, seorang guru harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dia mampu merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, seorang guru perlu memiliki kompetensi pedagogis, yaitu proses pendampingan anak-anak, dan kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini sangat penting sekali karena hubungan kerja seorang guru itu bukan hanya terkait dengan siswa, tetapi juga dengan keseluruhan ekosistem. Dia akan berinteraksi dengan banyak orang, dengan guru lain, dengan siswa, dengan karyawan, dengan masyarakat, dengan orang tua. Sehingga kompetensi sosial harusnya ada. Dan ini harus diatur di dalam norma-norma Undang-Undang Sisdiknas. Lalu yang terakhir, yang ini yang sama sekali di dalam undang-undang sebelumnya tidak ada, yaitu adalah bahwa seorang guru harus memiliki rasa cinta pada profesi pengajaran. Guru yang mencintai profesinya akan bertumbuh di dalam nilai-nilai dan dia akan menjadi pembelajar sepanjang hayat, tidak perlu dikontrol. Karena itu, 3 hal ini harus menjadi catatan-catatan untuk memperbaiki draft RUU saat ini. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.